Perkenalkan, nama saya Tiara Nenggolan dengan NPM 2201070023. Di sini saya akan memberikan tutorial cara penggunaan aplikasi GeoGebra pada materi matriks. Nah, di sini kita memerlukan yang namanya aplikasi GeoGebra. Jika kamu tidak memiliki aplikasi GeoGebra, kamu dapat membukanya dari browser ataupun pencarian internet lain. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Silakan kamu klik 2 kali aplikasi Google Chrome. Kemudian, pada kolom pencarian, silakan kamu ketik GeoGebra. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Silakan pada GeoGebra Classic kamu klik 2 kali. Nah, setelah masuk ke halaman utama GeoGebra, kita akan melihat grafik koordinat seperti yang ada pada layar. Nah, untuk mengerjakan matriks, kita butuh 2 tampilan tambahan. Nah, pada ikon pojok kanan atas, yaitu tanda seperti ini, silakan kamu klik. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, ikon titik 3 ini silakan kamu klik dan klik pada tampilan spreadsheet. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian, kita akan menghilangkan grafik koordinat ini dengan mengklik ikon titik 3 yang ada di atas ini dan klik tutup. Nah, bentuknya akan seperti ini. Kemudian, kita juga memerlukan satu untuk tempat hasil perhitungan yang dimana itu ikonnya adalah CAS ataupun Computer Algebra System. Silakan kamu klik pada tanda garis 3 di sini. Nah, nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Di ikon tanda titik 3, silakan kamu klik dan klik bagian CAS atau Computer Algebra System. Nah, tampilan GeoGebra pada materi matriks adalah seperti pada layar. Nah, di bagian Computer Algebra System ataupun CAS, di sini kita pergunakan supaya kita bisa melihat hasil perhitungan simbolik dari matriksnya. Sekarang, perhatikan kolom spreadsheet yang ada di samping sebelah kanan. Nah, setiap sel-sel ini kita isi dengan angka yang kita inginkan ataupun sesuai ordo matriksnya. Misalnya, kita akan mengisi dengan matriks 2x2 dengan elemen 2, 3, 4, 5. Nah, kita blok semua elemen-elemen tersebut, klik kanan, kemudian di bagian buat, klik matriks. Nah, otomatis yang tadi sel-sel yang kita isi tersebut, nah, akan dinamai dengan M1 dengan elemen-elemennya 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya kita buat matriks berikutnya dengan berordo yang sama, berordo 2x2. Nah, di sini kamu bisa juga bukan hanya ordo 2x2, baik itu ordo 3x3, 2x3, atau 3x2, sesuai yang diinginkan. Nah, contohnya, kita akan membuat satu lagi matriks dengan ordo 2x2 dengan elemen-elemennya 5, 2, 3, dan 6. Nah, sama seperti yang tadi, silakan kamu blok, klik kanan, kemudian di bagian buat, klik matriks. Nah, otomatis sel yang baru matriks yang baru kita buat tadi bernama M2 dengan elemennya 5, 2, 3, 6. Nah, ini kita akan menghitung operasi pada matriks. Nah, contohnya itu baik dalam penjumlahan, pengurangan, inverse, determinan, ataupun transpose. Nah, bisa kita garis bawahi sebelum kita masuk kepada penghitung operasi pada aplikasi, diharapkan kita sudah bisa menghitungnya secara manual. Nah, untuk secara aplikasi ini supaya membantu kita lebih memahami dengan cepat. Nah, contohnya kita akan menambahkan si matriks M1 ditambah M2. Nah, sebelumnya kita harus sudah tahu apa itu syarat dalam penjumlahan ataupun pengurangan matriks. Mari kita jumlahkan. Silakan kamu klik M1. Di bagian CAS, silakan kamu klik M1.
ditambah M2. Kemudian klik enter. Nah, hasil penjumlahan dari matriks pertama ditambah matriks kedua ternyata adalah 7, 5, 7, 11. Nah, coba kita kurangkan. M1 dikurang M2. Klik enter. Nah, hasilnya adalah minus 3, 1, 1, minus 1. Nah, contoh yang lain, kita akan menggunakan kata determinan. Silakan ketik determinan. Nah, bagian determinan ini silakan kamu klik dan pilihlah determinan matriks. Nah, determinan matriks, contohnya kita akan mengklik M1 ditambah M2. Nah, hasil determinan M1 ditambah M2 ternyata adalah 42. Nah, contoh lain adalah inverse. Klik inverse. Nah, pilih bagian inverse matriks. Contohnya M1 ditambah M2. Nah, ternyata inverse dari M1 ditambah M2 adalah 11/42, minus 5/42, minus 1/6, dan 1/6. Nah, selanjutnya kita mau cari transpose. Nah, transpose, silakan kamu klik transpose. Nah, klik bagian transpose matriks. Contohnya kita mau mentranspose matriks M2. Klik enter. Nah, bisa kamu perhatikan atau kamu lihat di transpose M2 karena memang sama-sama berordo 2x2, tentu di transpose pun akan 2x2, hanya berbeda di elemen-elemennya saja, yaitu hasil dari transpose M2 adalah 5, 3, 2, dan 6. Nah, kita buat satu lagi contoh yang dimana si matriks tersebut berordo yang berbeda ataupun matriksnya tidak persegi, tidak matriks persegi. Contohnya kita ambil sebuah matriks dengan berordo 2x3, yang dimana si barisnya ada 2, si kolomnya ada 3. Contohnya elemen-elemennya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sama seperti yang tadi, silakan kamu blok, klik kanan, klik buat, dan klik matriks. Nah, otomatis dia akan membentuk matriks baru M3 dengan elemennya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mari kita transpose si M3. Klik transpose. Nah, bagian transpose, kamu klik transpose matriks. Kita akan mentranspose M3. Enter. Nah, hasil dari transpose M3 itu dimana tadi awalnya sebelum ditranspose, yang dimana barisnya ada 2, kolomnya 3. Nah, setelah ditranspose, barisnya ada 3, kolomnya ada 2, yang dimana elemen-elemennya adalah 2, 5, 3, 6, 4, 7. Oke, baik, sini penjelasan saya mengenai GeoGebra pada materi matriks. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.